Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mari kita lanjut pengajian kita kitab Safinatun Najah. Sekarang pembahasan tentang rukun dua khutbah. Rukun dua khutbah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanul khutbataini khamsatun. Arkanul khutbataini, adapun rukun-rukun dua khutbah, khamsatun ialah ada 5. Ketika sebelum melakukan sholat Jumat itu kan harus ada khutbahnya. Nah, ketika khutbah itu apa saja yang harus dibaca? Ini dia rukunnya. Hamdan lillahi, berupa pujian lillahi kepada Allah, fihima, di dalam dua khutbah. Ini bisa dibaca hamdullahi ya, atau hamdullahi berupa pujian kepada Allah. Kalau dibaca hamdan lillahi ini kurang cocok. Hamdullahi berupa pujian kepada Allah, fihima, di dalam dua khutbah. Ini tulisan hamdulillah ini alifnya itu membuat rancu karena terlalu dekat dengan dalnya. Dan itu terlalu panjang itu juga. Kalau dibaca hamdan kan tidak sesuai. Yang betul dibaca hamdun, menjadi badal dari khamsatun. Hamdulillahi berupa pujian kepada Allah, fihima, di dalam dua khutbah. Itu rukun yang pertama. Wassalatu, dan sholawat ala nabiyyi, terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fihima, di dalam dua khutbah. Wal wasiyatu, dan wasiat bittaqwa, terhadap takwa, fihima, di dalam dua khutbah. Ittaqullah, nah itu namanya wasiat takwa. Ittaqullah haqqa tuqatih, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, itu contohnya. Wa qira'atu ayatin minal qur'ani, wa qira'atu ayatin, dan membaca ayat minal qur'ani, dari Al-Qur'an, fi ihdahuma, di salah satu dua khutbah. Jadi kalau ayat itu boleh dibaca di salah satunya. Kalau sudah di khutbah pertama itu dibaca, maka di khutbah kedua walaupun tidak baca ayat Al-Qur'an tidak apa-apa. Tapi kalau khutbah pertama tidak membaca ayat Al-Qur'an, maka khutbah kedua itu harus baca. Wa du'a'u, dan doa lil mu'minina wal mu'minat, terhadap orang-orang mukmin dan orang-orang mukminat, fil akhirati, di khutbah yang terakhir. Jadi sebenarnya teman-teman, rukunnya khutbah itu cuma sedikit. Dan ini kalau kita baca cuma ambil rukun-rukunnya saja, baca khutbah tidak sampai 5 menit. Coba saja dipraktekkan ya. Pertama adalah alhamdulillah, assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, atau
Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. 3 sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 4. Kemudian berdoa kepada orang-orang mukmin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu sudah 5. Selesai sudah satu khutbah. Kemudian duduk, baca khutbah lagi. Bacaannya sama dengan yang tadi. Enggak ya. Yang doa itu di khutbah yang terakhir. Jadi yang tadi itu cuma sampai di bacaan ayat. Ini yang rukun-rukunnya. Tapi kenapa membuat panjang? Yang membuat panjang itu kan yang panjang itu sebenarnya banyak syarahnya. Banyak penjelasannya. Dijelaskan. Ya namanya berkhutbah, kalau cuma pendek seperti ini kan kurang. Lagian kalau berkhutbah itu harus sesuai dengan konteksnya pada masa sekarang gitu. Jadi jangan pas khutbah yang sudah ditulis 10 atau 20 tahun yang silam dibaca terus tidak berubah-ubah sampai sekarang. Ya tidak seperti itu. Makanya biasanya para khotib yang membaca khutbah itu kan sebelum berkhutbah kan mengkonsep terlebih dahulu apa pada masa sekarang itu ada apa. Nah, itu yang disampaikan. Jadi kalau rukun-rukunnya khutbah ini, tapi walaupun panjang sekali rukunnya khutbah, yang 5 ini harus ada. Walaupun panjang, tapi ya salah satu yang 5 ini tidak ada, maka rukunnya itu tidak sah. Yaitu, saya tegaskan lagi, rukunnya khutbah itu pujian kepada Allah di dalam 2 khutbah pertama dan khutbah yang kedua. Kemudian sholawat kepada Nabi Muhammad di khutbah yang pertama dan juga khutbah yang kedua. Kemudian wasiat takwa khutbah pertama dan juga khutbah kedua. Yang keempat doa membaca ayat Al-Quran di salah satu 2 khutbah. Boleh khutbah pertama, boleh khutbah kedua. Yang kelima itu doa kepada orang mukmin dan orang mukminat di khutbah yang terakhir. Itulah cukup, itu sudah.